Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramadina Saputri, NIM E2018-2088. Di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai perekonomian tertutup sederhana dua sektor. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan perekonomian tertutup sederhana dua sektor? Perekonomian tertutup adalah perekonomian di mana tidak mengenal dunia luar. Dalam arti, tidak ada perdagangan ekonomi dengan pihak luar. Misalnya dalam bentuk ekspor, impor, maupun investasi luar negeri. Sedangkan sederhana itu sendiri menunjukkan tidak adanya transaksi atau belanja pemerintah. Maka di dalam perekonomian ini hanya mengenal dua, yaitu konsumsi rumah tangga dan konsumsi swasta. Dan untuk model matematisnya dapat dituliskan menjadi Y sama dengan C plus I dalam sisi income. Dan Y sama dengan C plus S dalam sisi spending. Investasi yang dimaksud di atas adalah investasi yang bersifat eksogen, yaitu investasi yang keberadaannya didasarkan pada kebijakan pemerintah semata, tanpa memandang besar kecilnya tingkat pendapatan nasional dan status investasinya. Perhatikan diagram circular flow berikut. Keadaan ini menunjukkan apabila seluruh pendapatan yang diterima oleh RTK digunakan seluruhnya untuk belanja barang dan jasa, ini berarti pendapatan sama dengan pengeluaran. Tidak ada bagian pendapatan yang tidak dibelanjakan atau dapat dikatakan bahwa perekonomian mengalami keseimbangan. Rumah tangga konsumsi disebut juga sebagai konsumen. Dan rumah tangga konsumen adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan. Rumah tangga konsumsi adalah pemilik dan pemasok faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal, SDA, dan keahlian. Rumah tangga produksi disebut juga perusahaan atau produsen. Perusahaan memerlukan faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal, SDA. Faktor yang mempengaruhi tingkat pengeluaran rumah tangga yang paling penting adalah pendapatan rumah tangga yang telah dikurangi oleh pajak pendapatan. Dalam perekonomian dua sektor, tidak terdapat kebijakan pemerintah. Ini berarti tidak terdapat pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya. Hal ini berarti pendapatan disposable merupakan pendapatan nasional. Pada persamaan Y sama dengan C plus S, kenaikan pendapatan akan menambah pengeluaran konsumsi. Biasanya, pertambahan pendapatan adalah lebih tinggi daripada pertambahan konsumsi. Pertambahan pendapatan selalu lebih besar dari pertumbuhan konsumsi. Maka, pada akhirnya, rumah tangga tidak mengorek tabungan, ia akan mampu menabung dari sebagian pendapatannya. Sekian tanggapan yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.